Udah coy. Ini kayaknya lainnya notifnya di Oh ya, itu gimana caranya? Lain, bentar. Ini open gimana? Suruh setting. buka WA aja. Buka WA. Berarti buka WA di sini. Tes. Dengar nggak suaranya? Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan Abang dari Abang Irado Putusanjaya dari Departemen Kemahasiswaan. Di sini Abang sama teman-teman sama IP juga dari Departemen Akademik mau memfasilitasi kalian gitu yang ikut ujian khusus. Nah, di sini kita juga kerja sama Tenkom ngadain responsi yang tujuannya agar kalian itu bisa lulus ujian khusus ini. Amin. Nah, perihal untuk tanggal dan lain, tanggal, tempat, dan kapan dilaksanakannya itu seiring waktu berjalan bakal diinfoin terus, karena dari admin FRI-nya pun itu masih ngelempar juga gitu infonya, masih simpang siur. Kita nanya ke koor akademik pun tetap gitu dilempar terus. Nah, di sini yang ikut ujian khusus matis itu Sinta Valenia Farah sama Ferian Ardi Nugraha ya? Bener nggak? Nah, nanti ini untuk Sinta sama Ferian, kalau misalkan ada yang pengen ditanyain, sok aja ditanyain langsung sama Tenkomnya. Di sini juga ntar Tenkom ngasih soal-soal gitu. Beberapa soal tahun lalu yang dipakai di ujian khusus Matdis tahun lalu, itu bakal di-share lagi, bakal dibahas lagi. Biar kalian juga enak gitu, sama-sama ngerti. Biar sama-sama lulus juga. Nggak ada yang di DO. Semoga. Udah sih mungkin kalau dari Abang itu aja. Tetap semangat kalian ngejalaninnya walaupun keadaannya lagi kayak gini, keadaan lagi online, nggak bisa ketemu langsung. Ya walaupun lagi susah kayak gini, ya tetap semangat, jaga kesehatan. Ntar untuk info ujian khususnya bakal disampaikan lagi gitu di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PP ada nggak, Pe? Dari aku sih tetap semangat, terus jangan ngantuk, kan jam-jamnya tidur siang kan ya. Bener. Terus pokoknya semangat aja, semoga lulus semuanya. Amin. Tok. Semangat. Tok. Tok. Aduh, Bang Oktonya menghilang. Ya udah mungkin itu aja sih ya. Kalau dari Abang sama Pipe. Kalau dari teman-teman kampus lainnya ada nggak nih? Nggak ada, Bang. Nggak ada ya? Ada cukup. Nggak ada. Ini mungkin Bang buat Perianto itu tuh mungkin ada teman-temannya yang ikut Matdis juga ujian khusus, atau di kelasnya ada atau kemarin pas ngulang ada, mungkin lagi biar gak tahu tinggalan info.
Iya, iya. Maksud kecil kalau misalkan dari teman-teman semua yang ada apa teman-temannya ikut ujian khusus terutama di sini ya mungkin ajak lagi gitu ya, terutama yang ikut ujian khusus lah yang mungkin belum kedata sama teman-teman kami gitu, jika ada ya boleh gitu diundang ke grup. Takutnya mereka nggak dapat info malah ntar bingung gitu pas deket ujian khusus mereka nggak dapat info malah bablas gitu. Itu sih ya, mungkin makasih juga ya untuk Om gitu. Udah semangat banget buat responsi ini walaupun online. Untuk Rizal, untuk Evan, untuk teman-teman semua makasih. Udah sih itu aja mungkin dari Abang. Ini dari Uwi mau ngabsen bentar ya. Dia paling Sinta Valenina Farah udah hadir kan? Oh iya, winter. Terus tadi yang apa sih ini? Perian Ardi Nugraha. Udah. Cuma 2 ya, Wi? Ya, cuma 2 doang. Nah, nanti ini kenapa di absen? Absennya ini bakal diserahin ke tutor matkul akademiknya. Nggak mau. Iya. Makan. Jadi paling nanti kalau misalnya ada yang Sinta sama Ferian, kalau misalnya ada apa-apa kayak tiba-tiba keluar atau apa, kabarin lagi aja gitu. Atau ada sesuatu tiba-tiba gitu. Ya gitu Oke, doang Kak sih Wi. mah. Oke. Kalau dari kami sih segitu aja sih. Sok ini apa? Zal, kalau udah mau dimulai sok aja. Oh ya, nanti di pertengahan mungkin bakal di screenshot ya, izin. Cuma 2 nih dari yang. Soalnya untuk dokumentasi juga gitu. Itu kelas aku dua-duanya. Berarti udah sisanya Francis. Kalau dari Abang mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iqbal dulu ya. Ya. Udah di record belum? Oh iya. Dannya udah dekat belum? Halo, udah. Udah ya, oke. Kita mulai lagi. Halo, gimana ini share screen-nya udah kelihatan belum? Udah Jal. Udah Jal. Udah Bal. Oke. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Gitu katanya. Jadi di soal nomor 1 ini yaitu mengenai materi preposisi. Mungkin kalian ada yang masih ingat nggak mengenai preposisi? Nggak ada. Kalau nggak ada sih yang nggak apa-apa sih. Oke, nomor 1. Jadi di sini di soal nomor 1 ini ada 3 data. Yang pertama ada data P, Q, dan R. Nah, di data P itu isinya itu adalah kuliahnya tidak menyenangkan. Terus untuk data Q isinya adalah dosennya ganteng. Dan yang data R isinya adalah soal-soal ujiannya tidak mudah. Nah, langsung kita masuk ke pertanyaannya yang A. Ya, yang A ini pertanyaannya adalah kuliahnya tidak menyenangkan atau soalnya ujiannya tidak mudah dan dosennya tidak ganteng atau keduanya. Nah, kalau yang soal seperti ini kita tuh hanya cukup membuat bentuk simbolnya aja gitu dari 3 data ini gitu. Terus kita mulai dari awal dari yang kata-kata pertama yaitu kuliahnya Maaf Bal. Ya? Itu katanya Ferian agak zoom lagi kurang kedengeran katanya. Kurang jelas. Soalnya. Iya. Oh ya. Katanya itu agak di zoom gitu. Gimana? Udah jelas? Beneran katanya. Oh iya, kalau misalkan ada apa-apa
langsung ngomong aja ya, Sinta sama Ferian. Ya. Gimana? Ini udah jelas belum? Udah tuh katanya. Udah ya? Mic dia error. Sendiri aja. Oh ya, oke. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang A, yaitu kan kuliahnya tidak menyenangkan atau soal-soalnya ujiannya tidak mudah dan dosennya tidak ganteng atau keduanya. Jadi kita ambil dulu dari kata yang pertama ini, kuliahnya tidak menyenangkan. Nah, di sini kuliah tidak menyenangkan itu adalah data dari P, ya kan? Kita lihat apa? Kita ngecek juga di sini ada katanya tidak. Sini juga tidak. Jadi langsung aja kita kan udah sama tuh. Terus kita buat sini ya P. Lalu di sebelahnya ada kata atau. Nah, kalau atau itu simbolnya itu kita gunakan yaitu simbol konjungsi. Simbol konjungsi itu bentuknya seperti gini, seperti V. Oke. Lalu di sebelahnya yaitu soal-soal ujiannya tidak mudah. Di sini yang Q ya, yang R. Jadi soal-soal ujiannya tidak mudah. Jadi sudah sama kan. Di ini adalah yang R. Lalu di sebelahnya sini ada kata dan. Nah, kalau dan kita tuh masukin simbolnya yaitu V, yaitu V terbalik gitu. Jadi kayak ke atas gitu, terbalik ke atas. Jadi seperti ini. Lalu selanjutnya tadi itu yang dan ya. Ini dan dosen-dosennya tidak ganteng. Dosennya tidak ganteng. Di sini yang R-nya yang Q ya, jadi ya, dosennya ganteng. Nah, di sini kan beda nih. Di data soalnya kan dosennya ganteng, sedangkan di pertanyaannya tuh dosen tidak ganteng. Jadi ini tanda itu kita pakai negasi gitu, kalimat negatifnya gitu. Nah, untuk negasi kita tuh pakai simbolnya tuh seperti ini. Oke, ini lalu R. Nah, ini R Q. Jadi ini adalah artinya dosennya tidak ganteng. Gitu. Lalu di sebelahnya ada kata atau keduanya, kan ada atau keduanya. Jadi kalau atau menggunakan konjungsi seperti V simbolnya. Lalu keduanya. Nah, kalau ada kata keduanya, jadi itu kita kan di sini kita ada 3 data nih. P, Q dan R. Di sini katanya keduanya. Nah, kan artinya cuma 2 kan. Jadi yang dipakai itu data yang mana aja kan. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, ada kata keduanya, sedangkan di soalnya itu ada 3 datanya, kita cari yang kata-katanya tuh yang ada kata ataunya itu, atau yang apa? Atau itu seperti pemisahnya gitu. Jadi bukan atau yang ini ya, atau yang selain yang ini. Kita lihat dari awal, kuliahnya tidak menyenangkan. Atau, oke ini ada atau 1, kita simpan dulu. Terus soal-soal ujiannya tidak mudah dan dosennya tidak ganteng. Nah, jadi yang ini aja kan. Jadi data yang ini nih data pertama. Jadi terus yang soal-soal ujiannya tidak mudah dan dosennya tidak ganteng ini jadi data kedua digabungin. Jadi lalu kita masukin. Oh ya, kalau ada kata atau keduanya kita pisahin pakai tanda kurung. Lalu masukin kuliahnya tidak menyenangkan tadi kan P. Lalu kan kata keduanya itu kita tuh mengambil datanya tuh dua-duanya kan, jadi itu pakai dan. Jadi kalau dan itu pakai simbol disjungsi ya, V terbalik. Lalu buka kurung lagi, kita ambil masukin data yang ini, data yang soal-soal ujiannya tidak mudah dan dosennya tidak ganteng, yaitu yang ini, yang R disjungsi negasi Q. Ini masukin R disjungsi negasi Q. Nah, jadi ini adalah jawaban dari yang soal nomor 1 yang bagian A. Lalu kita masuk yang soal yang B. Untuk yang B soalnya yaitu kuliahnya menyenangkan atau dosennya ganteng tetapi tidak keduanya. Nah, di sini aku mau nanya nih, ada yang bisa nggak yang B nih?
Ayo gimana? Ada yang bisa nggak? Oke, kalau nggak bisa ya udah langsung aja. Langsung aja aku jawab. Jadi yang B ini kuliahnya tidak menyenangkan. Nah, itu datanya itu yang mana kuliah yang tidak menyenangkan itu yang P, ya kan? Dia langsung aja P, atau ada kata ataunya kita pakai simbol konjungsi. Lalu kita dosennya ganteng. Dosen yang ganteng itu Ki, ya, dosennya Ki. Terus tetapi tidak keduanya. Nah, kalau misalnya nanti kalian ujian, kalian menemukan kata tetapi itu menggunakan yang apa simbol disjungsi. Jadi ini sama kayak dan gitu. Jadi gini, buka kurung karena ada ini kata-kata tidak keduanya ya. Lalu kita masukin kan sini kan katanya tidak keduanya. Jadi kalau tidak keduanya kita harus lihat lagi soalnya kuliahnya menyenangkan atau dosennya ganteng. Jadi kita kalau ada kata tidak, jadi si kuliahnya menyenangkan ini kita kasih dia negasi. Sama sini juga dosennya gantengnya kita beri dia negasi. Jadi nanti ini berubah menjadi kuliahnya tidak menyenangkan atau dosennya tidak ganteng. Jadi, yang kuliahnya menyenangkannya kita kasih negasi, jadi negasi. Oke. Terus ada kata keduanya, jadi kita pakai simbol dan atau disjungsi. Dan lalu si dosen gantengnya kita kasih negasi menjadi dosennya tidak ganteng. Jadi ini Ki. Oke, jadi yang ini adalah jawaban dari soal nomor 1 bagian B. Gimana? Ada yang mau bertanya atau masih bingung? Gimana? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Oke, next selanjutnya. Siapa? Dane. Lanjut ya, soal nomor 2. Udah kelihatan belum? Share screen-nya. Halo. Udah. Lanjut ke nomor 2. Nah, di sini aku udah jawabin di lembar kertas itu. Nah, di soal nomor 2 ada diketahui U adalah himpunan semesta yang di dalamnya terdapat himpunan A, B, C. Nah, jika U tadi himpunan semesta itu adalah X, dari X untuk elemen P dan X itu sendiri kurang dari sama dengan 8. Nah, ini himpunan bilangan bulat positif isi dari himpunan semesta ini. Nah, untuk A-nya itu ada 1, 2, 3, 4, B-nya itu 2, 4, 5, 6, dan C-nya itu ada 3, 4, 6, 7. Nah, pertanyaannya, yang A tentukan A gabungan B gabungan C di komplement. Yang B tentukan A dikurang B gabungan dari B dikurang C. Ada 2 pertanyaan di sini. Nah, yang pertama, yang A, tentukan A gabungan B gabungan C di komplement. Nah, di sini kita tulis dulu A, B, C-nya tuh yang tadi, yang di atas ini. Ditulis dulu, kalau udah semua, kita gabungin. Yang A gabungan B gabungan C. Nah, digabungin, A, B, C ini yang sama, yang angka yang sama, cukup ditulis 1. Nah, contohnya di sini 1, 2, 3,
4, 5, 6. Nah, kalau 2 ada yang sama kayak gini, ditulis 1 aja, cukup 1. Nah, kalau udah, kita tulis yang U. U tadi itu adalah himpunan semesta. Himpunan semesta dari 1 sampai 8, sampai sama dengan 8. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari himpunan semesta ini, gabungan yang tadi, gabungan A, B, C, kita cek yang enggak anggota dari semesta itu angka berapa. Nah, di sini kita cek angka berapa. Aku mau nanya. Ada yang bisa jawab? Halo? 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 Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa hasilnya 8 deh yang tadi? Mau ngecek dulu, suaraku kedengeran kan? Halo? Kurang jelas suaranya katanya. Oh, kurang jelas. Kurang jelas. Oh, diulang ya dari A. Diulang dulu. A, tentukan A gabungan B gabungan C. Nah, kita tulis A, B, C-nya tuh yang di atas ini himpunannya, isinya apa aja. Jadi ditulis ulang, terus habis itu kita gabungin A gabungan B gabungan C. Nah, kita gabungin itu, kita tulis dari himpunan ini semua yang angkanya sama ditulis cuma 1, hanya 1. Jadi kalau 2, ada 2 nih, ditulis 1 aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu gabungan dari A, B, C gitu. Nah, untuk yang U tadi tuh himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini tadi himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari sama dengan 8. Nah, maka dari itu kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus dari soal tadi A gabungan B gabungan C di komplement. Nah, di sini kita cek dari gabungan ini tadi yang nggak ada anggota di U itu apa? Itu angka berapa? Nah, kita bisa cek. Nah, di sini tuh angka 8. Angka 8 itu nggak anggota dari gabungan dari A, B, C. Maka dari itu hasilnya itu 8. Gitu. Cukup jelas? Apa kurang jelas lagi? Lanjut apa kurang jelas? Jelas Kak katanya. Oh, jelas. Lanjut ya, yang B. Yang B itu tentukan A dikurang B digabung atau gabungan dari B dikurang C. Nah, kita tulis lagi A, B, C-nya tadi himpunannya. Habis itu kita kurangin yang A dikurang B. A kurang B. Nah, A kurang B berarti di sini kita yang dikurangin tuh 2 sama 4. Dilihat yang sama yang B. Nah, kalau udah ini dicoret, 2 dicoret, 4-nya dicoret. Tinggal 1 sama 3. Maka dari itu hasilnya A kurang B itu 1,3. 1 sama 3 gitu. Terus yang B dikurang C sama kayak tadi, B dikurang C. Kita lihat yang sama, yang itu yang bisa dikurangin. Nah, itu ada 4 sama 6. Nah, maka dari itu 4 dicoret sama 6-nya dicoret. Nah, tinggal 2 sama 5. Nah, kita tulis B dikurang C itu hasilnya 2 sama 5. Nah, terus A dikurang B gabungan B dikurang C. Tinggal kita gabung hasil himpunannya tadi, yaitu 1, 2, 1, 2, 3, 5. Maka hasilnya seperti ini. Itu. Ada yang kurang jelas di yang B? Atau dari 2 soal ini, dari A, B ada yang kurang jelas?
Nanti bisa dijelasin ulang. Cukup jelas? Lanjut, Kak. Oh, lanjut. Lanjut ke nomor 3. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk nomor 3. Maaf sebelumnya ini ada suara yang ganggu sedikit. Masih kedengaran apa enggak? Enggak. Iya. Untuk share screen-nya dan maaf. Oh yaudah lanjut aja nggak apa-apa. Untuk share screen-nya untuk dari dana Nah, di sini untuk yang nomor 3 sendiri, untuk materinya itu yang fungsi. Kalau semuanya kurang jelas, untuk fotonya nanti bisa dilihat di Google Drive untuk pengerjaannya yang lebih jelas. Nah, di sini untuk yang nomor 3, kita bakal belajar tentang yang fungsi. Di sini kan bisa kita lihat dari soalnya sendiri, diketahui F dan G adalah fungsi-fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. F yaitu Z dan G sama dengan Z. Z itu adalah bilangan bulat. Nah, diketahui bahwa fungsinya itu ada fx sama dengan 2x min 2 dan gx-nya itu min x plus 1. Nah, ini kan biasanya untuk yang fungsi injektif, surjektif, dan bijektif itu kan biasanya ada yang bentuknya yang seperti ini, yang sudah fungsi, ada juga yang dalam bentuk yang sudah kayak berhubungan, kayak semuanya diketahui bahwa A itu 1, 2, 3 dan B itu 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kali ini kita akan belajar yang ini, yang jenisnya seperti ini. Nah, analisislah masing-masing fungsi di atas untuk jenis fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Nah, ada kemungkinan bahwa satu fungsi bisa mempunyai lebih dari satu jenis fungsi. Berarti kan tidak menutup kemungkinan bahwa itu nanti akan lebih dari satu fungsi atau tidak kan. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa langsung saja. Untuk bisa agak ke bawah dan nah, siap, makasih. Nah, kita mulai dari surjektif terlebih dahulu. Untuk patokannya diingat-ingat untuk surjektif bahwa fx itu sama dengan y. Jika nanti untuk hasil akhirnya tidak sama dengan y untuk fx-nya sendiri, bahwa berarti itu bukan fungsi surjektif. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa fx itu sama dengan y? Pertama-tama, kan sudah diketahui di soal bahwa fx sama dengan 2x min 2, bisa kita lihat. Dan jika kita ingin mengetahui bahwa surjektif atau tidak, itu fx sama dengan y. Berarti y itu sama dengan 2x min 2. Nah, bagaimana caranya? Biar kita mengetahui x-nya, kita pindah seperti yang seperti biasanya. Dia sama dengan 2x min 2. Berarti kan min 2 kita pindah ke kiri. Y plus 2 sama dengan 2x. Min dari kanan pindah ke kiri menjadi plus. Setelah itu, biar kita mendapatkan x sendiri, berarti kan 2 yang di depannya x ini kan kita pindah ke kiri. Kalau semuanya 2x, itu kan kalau pindah ke kiri berarti jadinya pembagian. Itu kan menjadi 1 jadi x, kalau pindah ke kiri berarti menjadi pembagian. Jadinya y plus 2 dibagi 2. Nah, setelah itu kan kita sudah mendapat hasilnya x sendiri kan. Lalu kita masukkan lagi, kembali lagi ke yang diketahui soal bahwa fx sama dengan 2x min 2. Nah, x-nya tadi kan sudah kita ketahui bahwa y plus 2 per 2. Lalu kita kembalikan, kita masukkan lagi ke dalam soal. 2x min 2 berarti kan 2 dikali y plus 2 per 2 dikurangin 2. Nah, jadinya X yang ada di soal kita ganti dengan X yang kita ketahui. Nah, ini kan ada kan untuk yang 2 sama 2 sama, kita bisa coret. Langsung coret saja, lalu diperoleh hasil Y plus 2 min 2.
Nah, ini kan 2 min 2 sama dengan 0 kan, jadinya hasilnya Y. Jadinya kita dapat hasil fx sama dengan Y. Nah, kalau ini sama, berarti ini adalah fungsi surjektif. Jika tidak sama, ataupun ada Y min 1 atau apapun itu, selain Y saja, itu bukan surjektif. Nah, fx kita sudah cari, sekarang kita mencari yang gx-nya. Bisa agak ke bawah dan... Nah, makasih. Nah, untuk gx-nya sendiri, patokannya sama seperti yang tadi, yaitu gx sama dengan y. Nah, kita cari lagi kan, seperti yang tadi. Berarti kan gx sama dengan yang diketahui soal, yaitu min x plus 1. Nah, berarti kan y sama dengan min x plus 1. Seperti tadi lagi, kita pindahkan lagi sehingga x-nya itu menjadi sendirian. Berarti kan plus 1 dipindah ke kiri menjadi min. Jadinya y min 1 sama dengan min x. Setelah itu, jangan sampai x-nya itu menjadi min ya, harus kita menjadikan plus. Nah, di sini kan masih min x. Min-nya itu kita pindah ke kiri. Jadinya kan min dikurung y min 1 ditutup kurung lagi. Nah, baru kan x plus. Kalau misalnya nanti kita masukkan min-nya jadi min y plus 1. Kan min kali min jadi plus kan. Nah, setelah itu kita kan udah dapetin kan x-nya buat yang gx-nya. Kita kembali lagi yang sudah diketahui soal. Gx sama dengan min x plus 1. Berarti x-nya langsung kita ganti yang tadi ya, yang min y plus 1-nya yang tadi. Berarti min buka kurung min y plus 1 tutup kurung plus 1. Langsung kita masukkan kan yang min-nya tadi. Berarti kan jadinya plus y min 1 plus 1. Nah, min 1 plus 1 kan pasti 0 kan, jadinya y saja. Nah, kalau soalnya untuk yang gx-nya ini sama dengan y, berarti kan otomatis ini adalah surjektif. Ingat-ingat lagi kalau semuanya syaratnya surjektif itu harus sama dengan y. Jika ada kayak tambahnya min 1 ataupun plus 1 atau apapun, itu dinamakannya bukan surjektif. Nah, kita kan udah mencari surjektif. Setelah itu, kita coba mencari yang injektif. Nah, injektif sendiri, kita bisa mencarinya dari harus dicoba satu-satu. Nah, gimana sih mencobanya? Kan sudah diketahui di soal bahwa fx sama dengan 2x min 2. Nah, kita coba satu-satu semamanya. Kita misalkan saja, boleh pakai angka berapapun. Namun, kita coba pakai yang angka yang paling kecil dulu. 1 dulu kan. Berarti kan x-nya diganti 1 ya. Berarti kan 2 dikali 1 min 2. Berarti kan 2 min 2, 0. Nah, bagaimana sih kita bisa mendapat hasil yang 1,0 ini? Nah, yang satunya ini kita ambil dari pemisalan. Nah, yang bagian kanannya itu kita ambil dari yang hasilnya itu yang 0. Jadinya 1,0. Selain itu, kita lanjut nih. Oh, tidak sama. Kalau semuanya tidak sama bisa lanjut. Berarti yang kita coba yang 2, x-nya itu dimisalkan 2. Berarti kan x-nya diganti 2, jadinya kan 4 min 2. Nah, hasil akhirnya kan 2. Berarti kan nanti bisa kita ambil bahwa 2,2. Kita lanjut lagi kan untuk yang 3 dan 4. Nah, kita tarik kesimpulan bahwa hasil akhir dari pemisalan x-nya 1, 2, 3, 4, kita misalkan, itu hasil akhirnya tidak ada yang sama. Ini kan 1 ke 0, 2 ke 2, 3 ke 8, 4 ke 6. Tidak ada yang sama kan? Kalau semuanya sama seperti ini. Contohnya 1 ke 0, lalu 2 ke 0 lagi. Nah, itu sama. Berarti kan ada yang di bagian kanannya yang 0 itu ada 2 cabangnya. Itu tidak boleh. Kalau semuanya ini kan tidak ada yang sama. Berarti itu dinamakan injektif. Nah, berarti fx udah injektif kan, sekarang kita coba cari yang gx-nya. Gx-nya kan sudah diketahui yang soal tadi, yang min x plus 1. Kita misalkan lagi dari yang angka terkecil terlebih dahulu, biar lebih gampangnya untuk menghitung. Berarti kan langsung aja min 1 ditambah 1, hasilnya kan 0. Lalu hasil akhirnya menjadi 1,0. Yang 2 juga sama seperti yang tadi, berarti kan min 2 plus 1, nanti hasilnya kan min 1, jadinya 2, min 1. Nah, sudah kita coba kan dari yang 1, 2, 3, 4, tidak ada pun yang sama untuk hasil paling akhirnya ya. Nah, berarti
Kalau tidak ada yang sama, bisa kita pastikan bahwa fungsi itu adalah fungsi injektif. Nah, setelah itu kita kan udah yang surjektif sama injektif. Nah, kurang yang paling terakhir, yang bijektif. Nah, bisa agak ke bawah dan... Nah, untuk yang bijektif sendiri, lemot. Kayak mana sih? Enak kan? Untuk yang bijektif sendiri, gampangnya gini. Kalau semamanya injektif dan surjektif itu sudah terpenuhi, maka otomatis untuk yang bijektif itu juga terpenuhi. Jika salah satu semamanya fungsi fx itu injektif dan fx itu injektif namun tidak surjektif, maka fungsi itu tidak bijektif. Jadinya untuk mendapatkan hasil bahwa fungsi itu adalah bijektif, harus keduanya memenuhi syarat injektif dan surjektif. Nah, seperti itu. Untuk selengkapnya nanti bisa lihat di Google Drive untuk materi-materinya. Sebelumnya ada yang ditanyakan atau bingung? Untuk yang injektif ya, bentar, bisa agak ke atas dan injektif nih ya. Nah, ini kan yang untuk injektif kan, semuanya gini, kan udah diketahui versi yang nggak injektifnya. Sebentar. Kita buat agak ngawang aja ya. Di sini kan semuanya diketahui. F1-nya sebenarnya gini. Lebih gampangnya kalau soalnya ini kan hasilnya untuk yang paling hasil akhir yang 1,0, 2,2, 3,8, 4,6. Kita lihat yang paling kanan itu tidak ada satupun yang sama. 0, 2, 8, 6, tidak ada angka yang sama. Jika nanti kita mendapatkan hasil yang sama semuanya 1,0, 2,0, 3,0, dan 4,0. Nah, itu otomatis bukanlah injektif. Kalau selanjutnya kita lihat yang bagian kanannya itu ada yang sama, walaupun 0, 0, 1, 1 itu bukan injektif. 0, 0, 2, 3, walaupun ada yang sama, satu pun, itu bukanlah injektif. Kalau semuanya yang tidak ada yang sama, itu baru injektif. Masih bingung nggak? Jadinya untuk patokannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Atau mau lanjut ke soal yang berikutnya? Kalau begitu lanjut ke yang soal yang nomor 4. Nomor 4 ya, silahkan. Oke, bentar. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Udah kelihatan, Kak? Udah ya. Oh, nggak denger, maaf. Oke, jadi kita bakal bahas soal yang nomor 4 ya. Soal nomor 4 ini kita dikasih ini berapakah jumlah kemungkinan membentuk 4 angka dari 9 angka berikut. Untuk soal nomor 4 ini tuh masuk ke dalam materi kombinatorial atau salah satu dari peluang gitu ya. Gimana sih cara kita tahu ini tuh peluang atau enggak, itu bisa dilihat dari ini,
Kalau ada pertanyaan berapa jumlah kemungkinan, itu pasti ke peluang arahnya. Nah, habis itu kalau udah tahu ini peluang, kita cari tahu rumus yang bakal dipakai itu apa. Nah, kalau di soal nomor 4 ini, kita bakal pakai rumus permutasi. Di sini ada yang tahu perbedaan antara permutasi sama kombinasi? Kalau belum tahu, aku jelasin. Kalau udah tahu, aku skip. Udah tahu belum? Aku anggap belum tahu ya. Jadi kapan kita pakai permutasi? Kapan kita pakai permutasi? Kapan kita pakai kombinasi? Nah, permutasi itu dipakai kalau urutannya itu diperhatikan. Maksudnya urutan diperhatikan itu kayak ini. Dia kan mintanya membentuk 4 angka dari 9 angka kan. Nah, 4 angka ini kan pasti urutannya dilihat kan, kayak 1, 2 sama 21 itu kan beda kan urutannya. Jadi itu dipertimbangkan. Nah, karena urutan angka tadi dipertimbangkan, maka dia pakai permutasi. Nah, rumus permutasi itu kayak gimana? Jadi untuk rumus permutasi itu sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Ini untuk rumus permutasi. Nah, sedangkan untuk kombinasi itu kayak gimana? Kalau kombinasi itu dia nggak memperdulikan yang namanya urutan. Kayak misalnya nih, kalau kita mau nyampurin warna merah sama kuning buat jadiin warna baru, kan nggak harus merah dulu baru kuning dulu atau kuning dulu baru merah dulu kan. Jadi kayak nggak dilihat gitu loh urutannya mau kayak gimana. Itu untuk kombinasi. Nah, rumusnya kayak gimana? Kombinasi itu rumusnya R faktorial kali n min R faktorial. Jadi ini perbedaan rumusnya sama perbedaan gimana cara pakainya. Terus kalau udah tahu perbedaannya apa, kan kita bisa lihat tuh di soalnya kita nanti bakal pakai apa. Nah, kalau kita udah tahu, udah menentukan kita nanti bakal pakai apa, ya udah langsung aja kerjain kan. Kalau di soal nomor 4 ini kan kita udah tahu tuh kalau dia pakai permutasi, karena di sini angka yang terbentuk nanti diperhitungkan urutannya. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Jadi untuk permutasi itu kan kita udah tahu tuh rumusnya, kalau P itu 9,4. Ada yang tahu kenapa ini 9,4? Nah, jadi untuk kenapa ini 9, kenapa ini 4? 9 itu diibaratkan sebagai N-nya, 4 itu R-nya, dimana 9 itu jumlah elemen yang ada kan. Nah, untuk keempat ini kemungkinan yang ditanyakan. Nah, habis itu kan udah tahu tuh rumusnya kayak gimana. Yang 9 bertindak sebagai N, yang 4 bertindak sebagai R. Biar jelas. Ini juga sama sih, yang kombinasi. Nah, karena udah dipasangin angka-angkanya tadi, ya udah tinggal masukin aja N-nya itu berapa, habis itu R-nya berapa, tinggal masukin ke rumus aja sih. Gini kan, habis itu kalau udah kayak gini kan
pasti juga udah tahu kan gimana kelanjutannya. Bentar. Nah, kan kayak gini kan. 9 faktorial per 9 min 4 faktorial. Itu dikurangin biasa, habis itu ini aku jadiin 5 faktorial aja, karena yang ini aku jadiin 5 faktorial biar ngitungnya cepet sama yang bawah, karena yang bawah kan udah 5 faktorial, jadi nggak usah yang 5 faktorial yang atas tuh nggak usah dijabarin kayak 1 kali 2 kali 3 sampai dengan 5, nggak usah, karena yang di bawahnya udah sama gitu kan. Habis itu kalau udah dicoret aja, habis itu tinggal ngitung yang bagian 6 sampai yang ke-9-nya. Habis dikali udah kan ketemu jawabannya berapa. Habis itu jangan lupa bikin kesimpulan, karena penting buat nambah nilai kalian juga. Kesimpulannya sama aja sih, tinggal ngulang soal yang di atas, terus masukin aja jawaban kalian kayak gimana. Itu buat soal yang A yang tidak boleh ada pengulangan angka. Jadi rumus permutasi yang tadi tuh untuk keterangan bahwa tidak boleh ada pengulangan angka. Nah, kemudian untuk yang B, di sini kan boleh ada pengulangan. Kalau boleh ada pengulangan, ya udah tinggal tadi dia mintanya berapa kemungkinan, kan dia mintanya 4 kemungkinan tuh. Ya udah 9 ini jadiin 4 itu 4 baris. Jadi kayak 9 4 kali gitu aja sih kalau buat yang boleh ada pengulangan. Udah tinggal dikaliin, gampang banget kok sebenarnya materi ini. Tinggal kita gimana tahu itu pakai permutasi kapan, pakai kombinasi kapan, gitu aja sih. Ada yang mau ditanyain? 3 bulan baru makan sekarang kan. Oke, kalau gitu lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 siapa? Oh iya. Ya, share screen-nya. Saya habis ya. Selanjutnya, udah kelihatan belum? Nah, jadi ini merupakan nomor terakhir dari soal matematika diskrit. Jadi ini sebenarnya soal teori tentang graf. Jadi pertanyaannya, yang A, jelaskan ciri-ciri graf teratur. Yang B, dapatkah kita menggambar graf teratur berderajat 1 dengan 20 simpul? Jelaskan dan gambarkan graf semacam ini. Jadi untuk ciri-ciri graf teratur itu ada 3. Syaratnya yang utama itu adalah setiap simpulnya itu memiliki derajat yang sama. Bisa dilihat di contohnya di sini yang sebelah kiri ini. Maksudnya derajat yang sama, ini kan simpul yang sebelah sini. Derajat itu adalah yang garis yang menghubungkannya. Jadi ini ada 1, ada 2. Ada 2 derajat. Nah, untuk setiap simpul ini terdapat 2 derajat. Terus selanjutnya, apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Untuk menghitung jumlah sisinya adalah NR dibagi 2, yaitu simpul kali derajat dibagi 2. Kemudian, dapatkah kita membuat graf dengan 20 simpul dengan berderajat 1? Itu tidak bisa dibuat karena graf itu kan harus terhubung. Jadi kalau misalkan dia cuma 1 derajat, nanti dia nggak bisa nyambung ke sini lagi gitu. Jadi ini ada 20 simpul, terus jika dihubungkan, maka dia ini minimal harus 2 derajat gitu. Kalau ini untuk yang
bentuknya bulat. Nanti kan bentuknya bisa apa aja kan. Jadi nanti derajatnya minimal tuh harus 2 untuk menghubungkannya gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Karena ini soal teori jadi cepet. Kok udah ngisi nggak ada? Yang B. Oh ya, yang B. Jadi kan di sini ditanyanya adalah dapatkah kita menggambarkan graf teratur berderajat 1 dengan 20 simpul? Jelaskan dan gambarkan graf semacam ini. Jadi kita bikin dulu simpulnya kan ada 20. Yang diminta adalah 20. Kemudian syarat dari graf teratur itu harus mempunyai derajat yang sama setiap simpulnya. Jadi derajat setiap jadi misalkan ini nih simpulnya. Simpulnya ini dia harus mempunyai sama. Jadi ini kan 1, 2 kan sebelah kiri sama sebelah bawah gini kan. Jadi ini tuh yang dinamakan derajat. Nah, yang bulat ini dinamakan simpul. Jadi kalau ini sebenarnya dia bisa terhubung jika derajatnya ini saling ke simpul-simpul lainnya gitu loh. Jadi ini tuh nggak bisa jawabannya adalah tidak bisa digambarkan karena derajatnya minimal 2, sementara di soal derajatnya harus 1 gitu. Oke. Dikit tadi. Kemudian mungkin untuk nomor 5 bisa dikembalikan lagi ke Bang Erado. Nih. Mantap. Ini udah semua ya? Udah Bang. Udah 5 soal. Gimana sama ini Ferian sama Sinta? Udah cukup jelas belum? Aman, alhamdulillah. Ya mungkin sementara dari Tenkom ngasih 5 soal itu untuk dipelajarin lagi ke depannya. Nanti dari Tenkom bakal ngasih soal lagi nggak nih? Ada soal-soal tambahan nggak? Diusahakan kalau misal kita dapat sumber dari dosen, bakal kita share lagi kok Bang. Oke, mantap. Ini ya, Albi bukan sih Kak Oreh? Iya. Pak Albi kan. Nah, biasanya kalau Pak Albi itu setahu Abang, soalnya itu lebih mudah pas UK tuh. Biasanya. Dia juga nanti deket-deket UK itu biasanya ada responsif sendiri dari dia. Tapi kan nggak tahu nih yang tahun ini gimana. Soalnya untuk tanggal UK-nya juga belum pasti. Gitu. Pokoknya untuk kalian ya yang ikut UK, pesan dari Abang, jangan takut. Udah jalanin aja. Tanya-tanya juga sama dosen wali, waldos kalian. Kapan UK itu, ntar dibantu sama abang-abang semua. Nyari tanggalnya. Nah, jalanin aja gitu, nggak bakal susah kok, pasti dibantu juga sama waldos kalian, dibantu juga sama dosen koordinator dosennya gitu, koordinator matkulnya. Mana tuh dia? Oh iya, ya ampun. Mana sih? Nah tuh boleh tuh, tapi kalau mau nanya-nanya yang lain bisa nanya ke siapa Bang? Bisa nanya ke OO Tenkom. Kata Rizal katanya kalau mau nanya-nanya gitu ntar bisa dikasih CP-nya ya, bener nggak sih? Iya Bang, iya. Iya tuh. Ntar bakal dikasih CP-nya. Jadi nanti kalau misalkan kalian pengen ngebahas soal lagi, itu kan tadi ada Google Drive tuh yang dikirim sama Siti. Nah,
Nah, tuh dikirim lagi tuh Google Drive-nya. Nanti kalian bisa nyari soal-soal yang ingin kalian pelajarin di situ. Gitu aja sih mungkin dari Abang. Makasih banget untuk Tenkom yang ngejelasinnya udah super mantep lah. Sama kalian nih, kalau misalkan ada yang bingung, tanyain aja langsung. Jangan malu-malu gitu. Peh, gimana Peh? Iya. Ya, ya yang dibilang era berarti jangan malu-malu kalau tanya. Terus bisa lihat salah satu pengajar yang tadi. Nanti ada CP masing-masing pengajar, ada nanti videonya, atau bisa kata Alia tadi ini apa, bisa tanya ke pengajar Tenkom yang digunakan sama-sama angkatan 18. Jangan malu-malu lah ya Peh. Iya. Terus ini kan Oh, iya. tadi ini kan ada link drive tadi itu boleh dibuka. Soalnya di situ banyak apa penjelasan yang tadi misal kurang jelas, terus pembahasan soal di situ. Oh iya. Bisa. Mungkin ada lagi yang nambahin Erado. Udah sih kalau dari teman-teman Tenkom gimana nih? Ada tambahan lagi nggak? Tips and triknya biar belajarnya nyambung. Ya. Hah? Kenapa, Kak? Tips and trick ya. Tips and trick nggak ada sih. Paling kalau misalnya nanti ada apa namanya, belajar tambahan sama Pak Albi, soalnya bener-bener karena biasanya Pak Albi tuh cuma ganti angka aja, itu aja sih biasanya ya, Iya tapi tuh, nggak tahu ini. bener kok itu tahunnya.